Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Hadi Ramadana dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Listrik, dari kelas TL2D dengan NIM 21033111077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang resonansi seri dan paralel untuk memenuhi tugas mata kuliah rangkaian listrik 2 dengan dosen pengampu Ibu Muklisa. Yang pertama adalah resonansi. Dalam fisika, resonansi adalah sebuah fenomena ketika satu benda bergetar dipengaruhi oleh getaran gelombang elektromagnetik eksternal, sehingga menyebabkan getaran atau meningkatkan amplitudo oscilasinya. Selanjutnya adalah resonansi. Resonansi adalah suatu gejala yang terjadi pada suatu rangkaian bolak-balik atau AC yang mengandung elemen induktor dan kapasitor. Resonansi terjadi jika suatu frekuensi tersebut mempunyai frekuensi yang sama. Resonansi dalam rangkaian seri disebut resonansi seri, sedangkan resonansi pada rangkaian paralel disebut dengan resonansi paralel. Resonansi paralel terjadi apabila reaksi kapasitif sama dengan reaksi induktif, sedangkan paralel terjadi jika substansi induktif di suatu cabang sama dengan substansi positif pada cabang lainnya. Pada waktu resonansi, sangat mungkin terjadi bahwa tegangan pada L atau pada C lebih besar dari tegangan sumbernya. Pembesaran tegangan pada L atau C pada saat resonansi ini didefinisikan sebagai faktor kualitas Q. Makin besar nilai Q, makin sempit lingkungan resonansinya, dan berarti makin tinggi kualitas resonansinya. Selanjutnya adalah resonansi seri. Ini adalah rangkaian resonansi seri. Dalam rangkaian seri, terdapat titik frekuensi di mana reaktansi induktif-induktor menjadi sama nilainya dengan reaktansi kapasitif-kapasitor. Dengan kata lain, XL sama dengan XY. Titik di mana hal ini terjadi disebut titik frekuensi resonansi dari rangkaian, dan ketika menganalisis rangkaian analisis seri, frekuensi resonansi ini menghasilkan resonansi seri. Rangkaian resonansi seri merupakan salah satu rangkaian terpenting yang digunakan dalam rangkaian listrik dan elektronik. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti pada filter AC, filter kebisingan, atau juga di rangkaian penyetelan radio dan televisi, menghasilkan rangkaian penyetelan yang sangat selektif untuk menerima saluran frekuensi yang berbeda. Pertimbangan rangkaian RLC, resistor, induktor, atau kapasitor ini dari seri sederhana di bawah ini. Dari persamaan ini, untuk reaktansi induktif, jika frekuensi atau induktansi ditingkatkan, nilai reaktansi induktif keseluruhan induktor juga akan meningkat. Ketika frekuensi mendekati tak terbatas, reaktansi induktor juga akan meningkat menuju tak terbatas dengan rangkaian elemen yang bertindak seperti rangkaian terbuka. Selanjutnya adalah resonansi paralel. Ini adalah rangkaian resonansi paralel. Pada rangkaian paralel yang berisi resistor, induktor, dan kapasitor akan menghasilkan rangkaian resonansi paralel, atau juga disebut anti-resonansi. Ketika arus yang dihasilkan melalui kombinasi paralel dalam fasa dengan tegangan supply, pada resonansi akan ada arus sirkulasi besar antara induktor dan kapasitor. Karena energi osilasi, maka rangkaian paralel menghasilkan resonansi arus. Sebuah rangkaian resonansi paralel menyimpan energi rangkaian di medan magnet dari induktor dan medan listrik dari kapasitor. Energi ini terus-menerus dipindahkan bolak-balik antara induktor dan kapasitor yang menghasilkan arus nol dan energi ditarik oleh supply. Hal ini karena sesuai nilai-nilai sesaat dari IL dan IC akan selalu sama dan berlawanan, dan karena arus yang ditarik dari supply adalah penjumlahan vektor dari dua arus ini dan arus yang mengalir di IR. Dalam solusi rangkaian resonansi paralel AC, kita tahu bahwa tegangan supply umum tidak semua cabang. Jadi ini dapat diambil vektor referensi.
Setiap cabang paralel harus diperlakukan secara terpisah, seperti rangkaian seri, sehingga total arus supply yang diambil oleh rangkaian paralel adalah penambahan vektor dari arus cabang individu. Ini adalah persamaan matematis dari rangkaian resonansi paralel. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.